Halo, apa kabar semuanya? Kembali bersama channel Jawara 2715. Apakah kita seringkali tergoda untuk melangkahi batas kejujuran demi meraih kesuksesan, ketenaran, atau kekayaan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering disuguhkan dengan berbagai fenomena perilaku yang terkait dengan ambisi ini. Mari kita telaah 10 fenomena tersebut dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami semua kalangan. 1. Impian yang terlalu tinggi. Memang dalam kehidupan ini, tidak ada yang melarang untuk bermimpi atau berhayal ataupun bercita-cita setinggi langit. Tapi ada batas-batas tertentu yang harus kita pahami juga sadari. Banyak dari kita punya impian besar, tapi adakah yang rela membesar-besarkan impian mereka dengan cerita-cerita tak nyata? Hingga mereka harus membohongi orang lain supaya bisa dipercaya dan mewujudkan impiannya. Contohnya, seseorang yang memiliki rencana menjadi miliuner dalam waktu setahun tanpa dasar yang jelas atau usaha yang terukur. Misalnya investasi bodong, arisan yang lain-lain yang ujung-ujungnya banyak yang tertipu, yang sering kita lihat di media-media, hanya karena ingin mewujudkan impian yang terlalu tinggi. Mereka rela melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. 2. Kilau sosial media. Fenomena di mana hidup kita dijejali citra kesempurnaan di media sosial. Apakah itu semata-mata untuk mengejar likes dan followers? Yang ini mungkin kita semua sudah tahu kan? Demi popularitas apapun dilakukan. Misalnya menyunting foto agar terlihat lebih sempurna, menyembunyikan keadaan sebenarnya di balik caption yang glamor. Tapi pada kenyataannya, banyak yang tidak sesuai dengan nyatanya. Dalam hal ini kita benar-benar harus bijak dalam bermedia sosial. 3. Cerita sukses yang terlalu manis. Terkadang, di balik cerita sukses ada fakta yang tak sepenuhnya terungkap. Apakah kita mau memperindah cerita untuk mencapai pengakuan? Pada kenyataannya hanya demi menjaga citra positifnya, banyak orang berbohong, dengan membuat cerita-cerita sedih tentang perjalanan hidupnya, yang merahasiakan kegagalan masa lalu dan hanya menampilkan suksesnya saat ini untuk membangun citra positif. 4. Ketergantungan pada kompetisi. Dalam arena persaingan, apakah kita merasa perlu untuk menyembunyikan kelemahan dan menonjolkan kelebihan demi meraih puncak? Peserta kompetisi yang sengaja menyembunyikan kekurangannya agar terlihat lebih unggul dibandingkan pesaing. Seperti pertandingan tinju, sebelum jadwal pertandingan dimulai, biasanya mereka akan dipertemukan dulu untuk penimbangan berat badan. Terlihat ada yang bersikap arogan, ada yang diam saja. 5. Pemakaian label untuk diri sendiri. Apakah sebutan-sebutan prestisius yang kita berikan pada diri sendiri benar-benar mencerminkan pencapaian kita? Banyak terjadi demi menaikkan pencitraan mereka sebagai seorang pengusaha sukses. Mereka sering menyebut dirinya sendiri sebagai pengusaha sukses. Dengan gaya glamor penuh kemewahan, meskipun kenyataannya, bisnisnya belum mencapai prestasi yang diharapkan. Pengusaha sukses sejati biasanya terlihat sederhana. 6. Pencitraan sebagai orang yang sibuk. Apakah kita seringkali mengeluh sibuk tanpa melihat manfaat sebenarnya dari waktu yang dihabiskan? Mengeluh sibuk di media sosial untuk mendapat simpati, padahal waktu banyak dihabiskan untuk hal-hal yang kurang produktif. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan pencitraan, kita semua tahu kan? Misalnya, pencitraan orang baik, merakyat, dermawan dan lain-lain, tujuannya ya tetap, supaya terlihat bagus di mata umum. 7. Rasa takut terlihat gagal. Adakah yang merasa takut terlihat gagal sehingga cenderung menyembunyikan kegagalan di balik tirai? Menutupi kegagalan dalam sebuah proyek atau usaha karena takut akan pandangan negatif orang lain. Bingung juga nyebutinnya. Contoh nih, misalnya di negeri kerajaan fiktif, banyak proyek-proyek dengan anggaran yang selangit, tapi banyak yang fiktif, adapun yang gak fiktif, proyeknya malah gak aktif. Jalan terakhir, pakai ilmu berkelit, supaya gak jadi negatif. 8. Kebohongan dalam persaingan bisnis. Dalam dunia bisnis, apakah kita seringkali melibatkan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan lebih? Pada kenyataannya, dalam persaingan bisnis cara-cara licik banyak dilakukan, misalnya, dengan menyebarluaskan informasi palsu tentang pesaing untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara tidak etis. 9. Pergeseran integritas pribadi. Apakah dalam mengejar tujuan besar, kita terlalu jauh mengorbankan integritas dan nilai-nilai pribadi?
Seorang profesional yang memilih untuk mengesampingkan nilai-nilai etika demi memenangkan proyek atau mendapatkan promosi. Yang paling umum terjadi dalam mendapatkan proyeknya, rela menjadi penjilat, atau memfitnah untuk bisa mendapatkannya, itulah yang paling umum terjadi. 10. Menutupi kekurangan finansial. Adakah yang merasa perlu untuk mempertahankan citra kekayaan meskipun keadaan finansial sebenarnya berbeda? Nah, ini yang sering kita lihat di media-media, hanya demi popularitas, rasa gengsi, juga gaya hidup, banyak selebritas, juga masyarakat umum, menutupi kenyataannya. Dengan cara bergaya hidup mewah di media sosial, meskipun sebenarnya seseorang memiliki masalah keuangan yang serius. Semuanya kembali lagi pada faktor lingkungan juga diri kita. Dalam setiap contoh di atas, terlihat bahwa perilaku kebohongan seringkali muncul ketika seseorang berusaha mencapai tujuan besar. Meskipun terkadang kebohongan terasa sebagai jalan pintas, namun justru dapat merusak kepercayaan dan integritas seseorang. Kejujuran dan integritas tetaplah kunci menuju kesuksesan yang bermakna dan berkelanjutan. Janganlah terlena oleh daya tarik kesuksesan cepat dengan mengorbankan nilai-nilai pribadi yang seharusnya dijaga. Setiap langkah menuju impian besar harus dijalani dengan integritas dan kejujuran agar hasilnya tidak hanya memuaskan diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Jawara 2715 mengucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa pada video berikutnya.